PDIP dinilai mengharamkan koalisi dengan Nasdem karena Anies Baswedan ideologinya berseberangan. Dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja? Bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Ini yang perlu bahwa Bang Zulfan menyatakan bahwa Anies antitesa dari Jokowi. Inilah yang harus kita clearkan. Pak Surya berpikirnya kaitannya dengan kepemimpinan mendatang itu dengan figur Anies bukan antitesa, tapi ada keberlanjutan. Hanya mungkin selera Pak Jokowi dengan Pak Surya mungkin beda. Itu aja. Berkaitan dengan surat DPP yang dikirimkan kepada saya, ya, dan itu pun secara etika sangat salah, dan perlu saya jelaskan di sini bahwa saya sebagai warga negara punya hak azazi kebebasan untuk bicara. Tidak ada orang yang bisa membatasi saya untuk bicara selama itu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Republik ini. Jadi buat saya menanggapi surat itu biasa-biasa saja. Ya, bisa saja saya menganggapkan juga nggak ada artinya lah surat itu. Nah, mau tidak mau mengaku atau tidak mau mengaku, PDIP itu terbesar dan terkuat secara politik. Kenapa? Partai politiknya, suaranya DPR menguasai, itu gerbongnya besar. Kemudian lokomotifnya juga kuat, kepemimpinannya sangat solid, gitu. Sehingga ini kuat sekali. PDI Perjuangan menambah koleksi partai yang diharamkan untuk berkoalisi. PDIP menolak untuk berkoalisi dengan Nasdem bila masih bertahan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Partai Nasdem menjadi partai ketiga yang diharamkan PDI Perjuangan. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam keterangannya di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa 11 Oktober 2022. Kalau tetap mengusung Anies sebagai kandidat capres, maka saya ingin bilang bahwa kalau tadi itu ada dua partai yang diharamkan hukumnya untuk berkoalisi, maka akan bertambah satu partai lagi yang akan diharamkan berkoalisi oleh PDIP, ya Nasdem, karena mengusung Anies, kata Adi. Sebab PDI Perjuangan bukan hanya mempersoalkan tentang Anies Baswedan yang berada di posisi oposisi. Lebih dari itu, kata Adi, PDI Perjuangan menganggap ideologi dan mazhab politik Anies Baswedan berseberangan dengan partainya. Anies ini kan bukan soal tokoh yang dianggap tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tapi ideologinya, mazhabnya itu dianggap berseberangan secara diametral dengan teman-teman PDIP yang nasionalis, ujar Adi. Sementara Anies dianggap sebagai figur kelompok-kelompok kritis Islam yang cukup dekat dengan irisan-irisan yang disebut pemilih Islam kanan. Ini dua kutub ekstrim memang yang menurut kita sampai saat ini agak sulit untuk dipertemukan. Berbeda dengan analisa Adi Prayitno, Ketua DPP Bidang Bapilu Nasdem Ahmad Effendi Khairi justru belak-belakan mengaku masih terbuka ruang berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Enggak, kita enggak mengharamkan kita. Tidak, kita masih sangat terbuka, tegas Gus Coy. Dalam keterangannya, Gus Coy juga tidak sepakat jika Anies dianggap hanya dekat dengan irisan-irisan pemilih Islam kanan. Sebab kata Gus Coy, kakek dari Anies Baswedan adalah pahlawan nasional dan orang tuanya adalah pendidik atau pengajar. Hanya saja mungkin Anies bernuansa Islam dan memang Indonesianya ini mayoritas Islam, itu wajar ya kan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila pertama, kata Gus Coy. Jadi kalau nasionalisme yaitu berbasis muslim, itu adalah sesuatu yang memang menjadi akar serabutnya nasionalisme Indonesia. Jadi nasionalismenya Indonesia itu bukan sekulerisme, tapi religiusitas. Partai politik P3 mengajak PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dukungan ini tidak sekedar omongan. Menurut PPP, Ganjar memiliki basis suara di Jawa Tengah yang dapat meraup suara banyak di kontestasi Pilpres 2024 nanti. Meski tidak berkoalisi dengan PDIP, membuka peluang koalisi bila PDIP mengusung Ganjar Pranowo.